ada muqaddimah aqidiyah tentang akidah, yaitu dengan membaca kitab Akidah 50. Harapan kami ini akan menjadi buku wajib setiap keluarga. Karena di sini adalah hal yang paling pertama dan utama harus diketahui bagi orang yang ingin kenal Allah atau bagi orang yang beriman. Dan pada saat ini kita sudah masuk muqaddimah tentang sifat Allah yang keempat, yaitu al-mukhalafatu lil hawatithi. Makna dari al-mukhalafatu lil hawatithi adalah kita harus meyakini, wajib kita meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Untuk mengetahui perbedaan yang sesungguhnya, kita perlu melihat dari sisi makhluk. Adapun sisi zat Allah, tidak ada yang tahu zat Allah kecuali Allah. Dan kita mengetahui Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Sehingga untuk memahamkan kepada diri dan orang lain tentang hakikat bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un, maka para ulama kita itu menjelentrehkan tentang makhluk ciptaan Allah. Pertama kita mulai dari tiada menjadi ada, itu makhluk. Jadi semula makhluk ini tidak ada. Lalu zat yang maha ada mengadakan makhluk tersebut yang semula tidak ada menjadi ada. Maka makhluk ada dan Allah ada. Cuman beda di sini, kalau Allah ada zati adanya Allah dari dahulu dan dahulu. Dan dahulu yang tidak berpermulaan, adapun adanya kita karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama-sama ada tapi beda. Kita punya kekuatan, tapi karena Allah memberikan kepada kita kekuatan tersebut. Kita punya kekuatan karena Allah memberikan kekuatan. Nah, para ulama membahas dari sisi makhluk, memahamkan tentang ciri khas makhluk. Kekhasan makhluk itu kayak apa sih? Makhluk ini kalau disimpulkan bermacam-macam model, maka ia akan disebut dengan sebutan ya. Dalam istilah, ini istilah yang dibuat oleh para ulama untuk memahamkan. Biar mencakup segala bentuk ciptaan Allah, baik itu rembulan, matahari yang paling gede, kemudian rembulan, kemudian semesta ini, bumi. Dan manusia termasuk semut di dalamnya, atau bahkan yang lebih kecil dari itu. Maka mereka menyebut namanya, berarti ini semua adalah namanya jismun. Kalau sudah disebut jisim, itu mencakup apapun yang diciptakan oleh Allah. Dari makhluk-makhluk dengan ciri khasnya, jisim tersebut. Nanti diperkecil lagi, kalau jisim kan sudah terdiri dari model, ada tangan, ada mata, ada ini, itu jisim. Kalau dipreteli lagi, lebih kecil lagi, kalau kurang sederhananya begitu deh. Menjadi, kalau dalam bahasa, waktu kita belajar ada atom kan begitu. Atau sini atom, banyak belahan terkecil. Tapi itu sebetulnya adalah sama, yang kecil dan yang gede juga sama, bahwa dia punya ciri khas. Baik yang namanya atom, atau apapun lah, kalau istilahnya nanti jisim menjadi jauhar lah. Jadi kita ini sama, berkaca, tembok, semuanya ini adalah jisim, yang atau diperkecil lagi menjadi namanya jauhar. Ciri khasnya sama, bahwa dia itu kalau tidak bergerak, diam. Kan pasti, adakah sesuatu kayak begitu itu yang tidak bergerak lalu tidak diam? Nggak ada. Pasti antara gerak dan antara diam. Pasti dia memerlukan tempat. Nggak ada misalnya ada kaca gede perlu tempat. Di saat kecil menjadi tidak perlu tempat, nggak ada.
Hanya kita saja nggak sadar karena terlalu kecil, padahal dia tetap memerlukan tempat. Nggak mungkin itu tidak punya tempat. Difahamkan bahwasanya itulah maka disebut jisim. Kalau disebut jisim berarti seperti itu. Maka dia perlu namanya arad. Arad itu istilahnya itu tadi. Kalau tidak warna merah ya putih atau gerak. Tidak panas ya dingin, pasti begitu. Ini dia ciri-ciri makhluk. Coba kalau kita kembali ke semesta ini, kalau kita lihat sesuatu pasti ada geraknya atau diam. Itu pohon itu diam sekarang, tapi tadi gerak. Karena kita katakan dia diam karena dia sebelumnya pernah bergerak. Kalau dia bergerak berarti sebelumnya adalah pernah diam. Itu yang kita saksikan dan semua orang tahu. Coba cari barang yang tidak bergerak dan tidak diam. Apa itu? Tidak bisa. Coba. Makanya itu ciri khas daripada yang namanya jisim tadi atau jauhar. Itu difahami. Sehingga kalau kita menyebutkan tempat untuk jisim tadi begitu mudah kita memahami. Nah, mata tempatnya di sana. Kamu si Ahmad tempatnya di situ. Kaca tempatnya, bata tempatnya di atas genteng misalnya dilempar ke sana, ngerti. Karena jisim. Cuman kalau selain daripada jisim, kita tidak bicara tentang Tuhan dulu. Coba. Cintamu kepada istrimu ada di mana tempatnya? Dan kamu yakin itu ada. Itu sudah bicara rasa ya. Bukan bicara jisim lagi. Anda sudah bingung menjelaskannya. Ya kan ada. Tapi ada rasanya di dalam. Nah, kita bisa, itu pun masih bisa, tapi sudah mulai bingung kita. Karena cinta tidak, bentuknya tidak tidak seperti jisim tadi. Karena sudah sifatnya rasa. Atau mungkin bisa kita katakan maknawi. Kalau sesuatu sudah maknawi, makna itu nggak bisa kita fahamkan dengan pemahaman kita fahami seperti memahami jisim tadi. Paham masalah jisim, harus tahu dulu jisim. Nggak tahu, kita bisa menerjemahkan dengan bahasa Indonesia suka-suka deh. Yang penting itu menjadi sebuah kesepakatan bahwasanya segala yang bergerak dan diam tempat namanya jisim, terserah. Anda beri nama apa saja dengan bahasa lokal nggak ada masalah. Penting itu hakikatnya. Lalu bicara tentang rasa sendiri Anda sudah mulai bingung. Apalagi nanti bicara tentang makna. Contoh, Anda bekerja di sebuah pekerjaan. Ada seorang, tiba-tiba Anda berkata, Anda lagi duduk di kursi, ada orang datang. Lalu Anda berkata, oh, dia atasan saya. Apakah lalu teman Anda berkata, di mana? Begitu. Karena Anda sudah tidak bicara tentang jisim lagi. Tapi Anda bicara tentang makna, yaitu tahta pangkat. Jadi saya bicara makna, sudah nggak bisa lagi. Bukan di atas, bukan di bawah. Paham Anda? Mulai harus ngerti ini. Karena Anda tahu yang disebut tadi adalah tentang derajat, pangkat. Makanya Anda berkata itu atasan saya. Atau itu bawahan saya. Berarti kalau sudah makna saja gitu. Makna tidak perlu tempat. Kalau sudah bicara makna bukan tempat. Maka keluar dari pembicaraan tentang tempat. Coba. Dia atasan saya. Langsung, oh atasanmu ya? Langsung lihat di atasnya. Anda ini orang hidup di negeri mana ini? Kok tidak paham makna atasan? Coba sederhananya seperti itu. Jadi atasan. Ini sudah mulai makna nggak ketemu. Kalau sudah mulai makna nggak bisa. Karena makna tidak perlu tempat tadi. Makna. Aku tuh padahal hidup serumah. Tapi jauh dengan dia itu. Maksudnya apa? Jarang ngomong. Jauh. Jauh rasa. Makna. Bukan berarti, oh berapa kilo? Wah Anda sakit. Anda sudah bicara tentang makna. Maka kalau bicara makna lalu Anda tanya tempatnya di mana? Wong makna kok Anda bicara tempat? Anda ini salah. Maka kalau ada orang berkata bahwasanya dia adalah atasanku, Anda jangan mencari tempat. Kalau Anda mencari tempat, Anda salah. Karena makna tidak perlu tempat. Yang perlu tempat jisim tadi. Anda sudah ngerti makna tidak perlu tempat. Oke. Dari sinilah kita memahami perlahan demi perlahan. Kemudian oke, terus
langsung kepada yang menciptakan makna dan yang menciptakan jisim tadi, Allah. Apa yang Anda ketahui tentang zat Allah? Apakah Anda mengatakan Allah jisim? Duh, kalau Anda mengatakan Allah jisim berarti makhluk dong dia. Berarti Allah bukan jisim dong. Ya kan? Makna saja Anda sudah tidak bisa memahami kalau makna harus ditempatkan di sebuah tempat kok. Maka Allah bukanlah jisim. Lah, kemudian ini zat Allah. Anda tidak tahu zat Allah, tapi Allah tuh ada. Yang menciptakan jisim semuanya Allah, dan Allah bukan jisim. Allah bukan jisim. Maka Anda fahami makna ini. Allah bukan jisim. Yakin Allah bukan jisim. Kalau Anda mengatakan Allah itu jisim, itu berarti Anda menyamakan dengan makhluknya. Berarti Allah kalau jisim, Allah sama dengan semut. Allah sama dengan manusia. Karena jisim. Jadi dari segi kejisimannya. Maka Anda belum memahami makna laisa kamitslihi syai'un, karena Anda mengatakan Allah jisim. Karena Anda faham jisim adalah sesuatu yang itu tadi, yang dia pasti perlu tempat, perlu ini. Kalau Anda katakan jisim, berarti dia bukan Tuhan dong, diciptakan. Dia perlu tempat, ada yang menempatkan, ada menyiapkan tempat. Dia perlu hajat dengan yang lainnya karena perlu tempat. Saya jisim, makanya saya perlu tempat. Saya tidak punya pijakan kaki, nggak bisa, harus saya punya pijakan kaki, duduk di kursi, saya perlu tempat. Baik, jisim, makna pun Anda tidak bisa. Kalau jisim Anda baru paham, kalau dia punya tempat. Sekecil apapun perlu tempat. Sudah ke makna Anda tidak bisa paham kalau makna, karena makna tidak perlu tempat. Baik, tentang zat Allah Jalla Jalaluh, Anda tidak mengatakan itu adalah jisim. Kalau itu tidak disebut sebagai jisim, maka ketahuilah hai hamba Allah, kapan Anda mendengar omongan orang tentang makna saja Anda nggak bisa menyatakan tempat. Apalagi ini firman Allah atau hadis Nabi yang menyebutkan tentang zat Allah dihubungkan dengan sesuatu yang seolah-olah itu membutuhkan tempat, maka pasti bukan itu mengatakan, bukan menunjukkan Allah punya tempat. Harus paham itu. Misalnya fis sama sekalipun, alal arsh, bukan berarti Allah bertempat di arsh. Karena Anda belum menentukan Allah itu apakah jisim atau tadi. Kalau Anda katakan jisim, Allah bukan Tuhan lagi. Maka kalau disebutkan Allah alal arsh atau fis sama misalnya, maka bukan berarti itu adalah Allah bertempat. Makna saja Anda tidak mengerti kok kalau harus memerlukan tempat. Makna tadi, Allah bukan jisim. Maka kalau bukan jisim, bagaimana kok terbayang di benak Anda Allah bertempat? Maka kapan Anda menghayalkan Allah bertempat, berarti Anda telah menyamakan Allah dengan jisim. Anda belum memahami sifat mukhalafah lil hawaditsi. Ini sederhananya seperti itu. Baik. Ini nanti akan berkembang, ini termasuk pembahasan akidah terpenting adalah memperdalam pemahaman tentang mukhalafah lil hawaditsi. Karena nanti disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang aidi, tangan, ain, mata, yang maknanya secara zahir seperti itu. Kemudian itu dinisbatkan kepada Allah. Dinisbatkan kepada Allah. Nah, kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, beda. Rumusnya bukan rumus alam jisim. Kalau Anda mengenal tangan, tangan itu apa sih? Kalau Anda ingin definisikan tangan adalah ya sesuatu yang menggantung di sesuatu yang lain, kemudian dia diperbantukan untuk menyempurnakan sesuatu tersebut. Namanya tangan. Ini kan tangan. Jadi tangan tuh bagian lebih kecil ditempelkan bagian lebih gede. Karena kalimat tangan dinisbatkan kepada manusia, Anda tahu ini. Tapi kalau gelasnya belum datang sekarang, buat contoh, disimpan, tidak pakai gelasnya, ada tangannya. Kalau disebut tangannya gelas, Anda langsung paham. Coba aja, ambil gelas. Kalau megang gelas, ambil tangannya. Pasti gini orang kan? Pasti ke sini. Biarpun nggak pernah diceritai kalau di tangan.
Karena di otaknya sudah terbentuk, tertanam bahwasanya yang namanya tangan adalah bagian kecil yang nempel di bagian gede, ini diperbantu untuk membantu ini. Anda pintu, kalau buka pintu pegang tangannya. Mana tangannya? Ada begitu? Itu orang gila. Jadi paham. Tapi coba kalau model begini ini, model begini, tidak nempel di gelas. Begini dong, ada besi, ada kaca begini. Terlempar di pinggir jalan, Anda bisa mengatakan tangan? Nggak paham, ini apa sih? Jadi pemahaman Anda tentang tangan itu karena Anda tahu ini loh. Tangannya, tangannya pintu, tangannya ceret, teko, karena Anda tahu ininya. Kemudian di saat dinisbatkan tangan kepada Allah, dari mana Anda tidak tahu Allah ke Anda menentukan tangan begini? Anda menyerupakan dengan Allah dong. Maka di saat menemukan kalimat tangan dinisbatkan kepada Allah, jangan katakan itu tangan seperti Anda pahami. Lalu bagaimana? Kita pinggirkan dari pemahaman makna zahir. Makna zahir kita tangan itu sesuatu yang kecil nempel di gede. Nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin tidak seperti itu, ya situ tangan. Maka di saat kita menemukan tangan dinisbatkan, disandarkan kepada Allah, kalau Anda sudah paham zat Allah, paham tentang jisim, kemudian Anda mengenali Allah, bahasanya kita tidak kenal zat Allah, maka nggak mungkin kebayang tangan seperti Anda pahami, lalu Anda tempelkan kepada Allah. Pasti Anda mengatakan nggak mungkin seperti itu. Karena yang aku pahami tangan itu seperti itu, bagian kecil nempel di zat besar. Berarti gimana Allah? Allah berarti kayak apa gitu. Jadi kayak makhluk sama. Maka para ulama mengatakan jika kita, lah ini rumus kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dengan kecerdasan mereka, memang prosesnya begitu karena memang cerdas. Jika ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan anggota tubuh atau sesuatu yang menjadi kelazimannya jisim atau jisim dinisbatkan kepada Allah kayak tangan, mata, maka para ulama mengatakan kita akui kalimat itu ada di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Jangan ditolak karena memang ada. Baru langkah berikutnya, adapun maknanya kita jauhkan dong dari makna zahir yang saya pahami. Karena paham tangan yang saya pahami, tangan ya begitu, mata begini. Mata untuk melihat. Mata apapun, Anda lihat mata senter, ya mata apa saja. Bahkan Anda mata bisul pun juga ngerti kok. Ya dia pasti begitu mata, itu gitu. Berarti nggak mungkin mata seperti yang saya pahami. Lalu bagaimana? Ya pinggirkan dari mata yang Anda pahami, mata jisim. Karena Allah bukan jisim. Lalu mata apa? Cari dong makna mata. Adakah makna maknawi atau makna majazi atau makna apa? Makna, kita bisa melanglang dalam dunia bahasa yang selama ini dipakai. Mata. Ya, ternyata kalau kita kemudian kita cari setelah itu, marhalah yang ketiga, langkah ketiga adalah mencari makna mata. Ain dalam bahasa Arab. Ain itu ternyata dalam bahasa Arab maknanya banyak. Emas itu juga maknanya ain. Ayo. Mata air namanya ain. Loh, kenapa kok ain di sini langsung dikatakan mata begini, mata Allah? Loh, wong ain itu mana mata air? Ain, uyun, ain. Itu mata air itu juga ain namanya. Kemudian emas juga ain. Banyak makna ain, ain. Kita jajar makna ain itu, maka kita cari di antara makna yang ada, kita ambil makna yang sesuai dengan keagungan zat Allah. Bisa saja di sini ain makna majaz. Kamu di dalam, misalnya apa? Ya Ustadz, tolong kami Ustadz, jangan tinggalkan kami. Tenang wahai anakku, kau selalu di mataku. Oh, saya masuk di matanya Ustadz. Wah ini bebel apa ini santri. Ini kalimat begini ada dalam bahasa Arab. Maksudnya dalam perhatianku, dalam pandanganku. Nah ini makna diambil para ulama. Setelah kita menetapkan bahwasanya itu ada di dalam Al-Quran makna lafaz ain, tapi tidak kita beri makna zahirnya. Kenapa? Makna zahirnya bertentangan dengan keagungan zat Allah. Maka
kita singkirkan dari makna zahir, kemudian ketika kita cari makna-makna yang banyak, yang tidak cocok kita pinggiri, tinggal yang cocok. Kayak tadi, maknanya makna kayak gini. Berarti diartikan di dalam perhatian Allah, pertolongan Allah, riayah Allah, namanya takwil ini. Atau tidak mau takwil, kita serahkan kepada Allah. Jadi kita menetapkan bahwasanya lafaz itu ada, kemudian setelah itu kita cari maknanya, kemudian maknanya yang tidak sesuai kita pinggirkan. Kemudian setelah itu apa? Karena makna zahir yang saya pahami nggak mungkin untuk Allah, maka sudahlah serahkan kepada Allah. Namanya tafwid. Atau kita takwili tadi, kita cari makna-makna, kita pilihkan yang tepat seperti itu. Kalau sudah ainullah, maka adalah di dalam perhatian Allah. Seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah adalah di tangan mereka. Jika ada sekelompok orang, mereka berjamaah, bersepakat itu, maka tangan Allah di atas tangan mereka. Langsung nyari tangannya begitu, Anda sakit. Maksudnya lah, kalau Anda berjamaah, Allah akan beri pertolongan. Loh, kan cocok begitu. Makanya, kalau tiba-tiba Anda mengatakan Allah di atas langit, dia tidak paham sama sekali yang kita jelentrehkan tadi. Atau bahkan mungkin tidak pernah mendengar seperti yang kita sampaikan. Karena dia telah belajar dengan pemahaman yang salah, langsung mengatakan Allah itu kayak makhluknya sebetulnya. Ini kan kacau. Biarpun tidak secara langsung. Allah bertangan, Allah bermata, Allah berkaki, Allah berbeda. Karena gambaran mereka ya seperti itu. Sehingga mentasih hadis yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dan seterusnya. Akhirnya berantakanlah. Jadi itulah keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati, bahwasanya laisa kamitsli syai', maknanya seperti itu. Makanya pelan-pelan memahaminya, harus rentetan panjang tadi. Itu adalah sederhana yang kami hadirkan dalam memahami. Anda tidak tahu zat Allah. Kalau Anda tidak tahu zat Allah, Anda tidak akan mampu, tidak akan faham dengan sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah dari sesuatu yang sifatnya zat. Kecuali misal sifat kudrah, iradat, ilmu, itu kan jelas masalah. Itu adalah, makanya kita katakan ada sifat ma'ani, makna, sifat makna. Tapi kalau anggota itu nggak bisa dong dinisbatkan kepada Allah. Kalau kudrah Allah mah gampang, kudrah maha kuasa. Anda bertanya, kudrah itu warnanya apa sih? Wah, Anda sakit. Bentuknya kayak apa kudrah ini? Nah, itu nggak bisa, kan itu ma'ani. Tapi kalau zat, Anda paham zat-zat. Jadi otak kita itu akan memahami lafaz sesuai dengan pengalaman kita, nggak bisa lebih dari itu. Sehebat apapun hayalan seorang pelukis, dia nggak akan bisa membuat satu gambar, misalnya membuat manusia yang paling ganteng, tapi tidak ada contohnya, nggak ada. Pasti hidungnya tetap begitu, ditambah lubang yang 3, jelek. Nggak bisa, tetap sehebat apapun hayalan kita, tidak akan bisa melampaui dari apa yang pernah kita lihat. Jadi orang itu kalau menyebut lafaz langsung di otaknya. Ya kan, bagaimana akan dinisbatkan kepada Allah lafaz-lafaz yang kita fahami selama ini? Tapi kalau kudrah, iradah nggak bisa, karena itu adalah bukan jisim, bukan zat yang selama ini kita lihat. Beda. Tapi tangan, mata dan sebagainya dinisbatkan pada Allah. Contoh seorang anak kampung, sederhana nanti. Anak kampung hidupnya 25 tahun tidak pernah ke kota, cuman dengar tentang kota, cuman dia menikmati di kampungnya, bercocok tanam dan sebagainya. Dia punya bibi merantau ke kota. Akhirnya suatu ketika dipanggil oleh bibinya. Berangkatlah ke kota, sudah umur 20-25 tahun, pergi ke kota, di tengah malam nyampenya. Kota itu terang ya. Kalau di rumah kampung kan gelap, kalau pakai lampu keplek, dinyalakan pakai korek, matikannya juga ditiup, begitu mati, nyala lagi gitu. Sampai kota malam temu bibinya, suruh istirahat. Setelah istirahat, ibunya jam sebelum pagi itu habis sholat subuh pergi, nak, bibi mau berangkat ke pasar ya. Iya bi, tolong nanti kalau sudah siang matikan lampunya, karena kalau biar nggak boros listrik. Oh iya bi. Nah, bibinya pergi, sang anak itu habis sholat subuh tidur lagi karena capek, bangun lampu masih nyala. Akhirnya bibinya datang. Nah, lo kok belum kamu matikan lampunya? Sudah bi, nggak bisa. Terus gimana? Iya itu, rupanya banyak kursi diangkat di meja, dideketin sama lampu. Terus untuk apa meja ini? Saya matiin bi, saya tiup nggak mati. Oh, sayang anak soleh, cara matikannya nggak harus ditiup nih, lihat. Ambil skakel, sentuh.
Kenapa kok dia meniup? Ini gambarnya bisa ini terjadi sesungguhnya bisa saja. Kenapa? Dia nggak ngerti, nggak paham lampu kecuali seperti yang dipahami di rumahnya. Cara nyalakannya pakai korak, ditiup matikannya pakai ditifu. Seperti itu. Jadi orang itu akan memahami lafaz sesuai dengan pengalamannya. Lah kemudian pengalamannya urusannya dengan jisim tadi akan dinisbatkan kepada Allah. Ya nggak mungkin dong. Otak Anda nggak akan mampu, nggak akan mau. Nggak mungkin Allah begitu, nggak mungkin. Karena tangan itu bukan makna zat. Kalau sudah zat begitu, saya tahu tangan begini, nggak mungkin disebutkan pada Allah. Maka mudah di saat seperti inilah akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Makanya dalam hal ini kami siap menjelaskan sebagian saudara-saudara kita yang kebawa kepada akidah yang Allah di atas langit. Allah di atas langit, Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada dan tidak perlu dengan tempat. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap tidak memerlukan tempat. Selesai. Ini masalah akidah kepanjangan karena memang kalau kita ngajar biasa pun akidah panjang banget masalah mukhalafah al-hawadithi. Karena apa? Sekarang ini banyak orang kepleset akidah halus. Mereka mengaku ahli sunnati wal jamaati, akan tapi akidahnya mujassimah, menyerupakan Allah, menjisimkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya kalimat mujassimah itu mengatakan Allah itu jisim. Dan itu kalau mujassimah itu adalah kalau benar-benar mengatakan seperti itu ya kafir. Cuman kita tidak mengkafirkan sebagian dari orang yang kepleset di sini karena apa? Mereka masih ingin lari. Sehingga mengatakan Allah bertangan tapi tidak seperti. Lah, bisa mengatakan tidak seperti itu berarti pengen lari. Cuman dia sudah masuk. Makanya tapi kita anggap sebagai akidah yang enggak benar begitu. Maka akidah yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Ya, ini saya yakin akidah saya itu akidah saya. Jadi kalau akidah harus pede dong. Karena saya meyakini akidah saya yang paling benar. Dan di saat kita menyatakan akidah kita paling benar, bukan berarti kita mencaci maki. Tapi yang jadi masalah orang nggak yakin dengan akidahnya. Repot itu. Akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Saya tidak ragu dengan asy'ariyah. Karena saya belajar. Dan saya paham. Dan saya ngerti itu bang akidah ini. Dan akidah keyakinan saya, akidah yang termahal pada diri saya. Nah ini gambar yang begitu. Belum nanti kalau masalah kritik hadis tentang penjelasan hadis-hadis tentang hadis jariyah dan sebagainya itu mudah jelas karena kita punya kaidah jelas. Baik ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Kepanjangan di akidahnya sementara ini majelis hadis dan mohon ini singkat di sini. Kami tidak sebutkan panjang lebar, hanya gambaran saja. Apapun yang terlintas di benak Anda tentang apapun maka Allah tidak seperti itu. Allah tidak masuk di otak Anda. Allah tidak boleh masuk dalam khayalan Anda. Yang bisa khayalkan, khayal itu beda dalam pembahasan. Kalau orang dunia ilmu logika itu membedakan antara khayal dengan renungan, memikir. Kalau kita melihat gunung, lalu kita membicarakan, bertafakur tentang penciptaannya. Allah yang menciptakan, namanya tafakur. Mohon maaf kadang sering guyonan, mohon maaf begini loh ya. Bedanya antara khayal dengan tafakur. Kalau khayal itu adalah tentang zahir. Zahirnya ciptaan itu. Tapi kalau tafakur dibalik zahir jasad, zahir. Sehingga ada, mohon maaf ini kadang-kadang santri yang keblinger atau santri yang bebel. Saya ingin melihat perempuan telanjang untuk tafakur. Oh bukan tafakur, itu khayal. Kalau tafakur itu mohon maaf seorang dokter membahas tentang tentang anggota tubuh wanita, tentang alat reproduksi, tentang fungsinya bagaimana, itu tafakur. Tapi kalau pemuda kan khayal, memodelnya saja yang dihayalkan. Beda antara khayal dengan tafakur. Kalau tafakur bukan syahwat. Tafakur bukan syahwat. Makanya kalau kepada makhluk kita merenungi ciptaan Allah. Nah, untuk Allah ya kita mau menghayal-hayalkan bagaimana. Jadi kalau urusan dengan mahsusat, harokatun nafsi fil mahsusat, itu namanya takhil. Yang bisa diindra, termasuk jisim tadi namanya khayal. Jadi khayal kita itu adalah dengan sesuatu yang pernah
pengalaman kita dengan indera kita. Itu khayal. Dan kita tidak akan bisa berkhayal melebihi daripada apa yang kita pernah saksikan. Baik. La Allah bukan makhluk. Allah tidak masuk dalam khayalan Anda. Allah zat yang tidak seperti dengan makhluknya. Maka sederhananya begini. Melanglanglah engkau dengan akal pikiranmu kepada semesta. Hayalanmu sehebat apapun, hayalkan semua yang engkau bisa hayalkan di semesta ini. Kemudian setelah itu ambil satu kunci, jelek, bahwa Allah tidak seperti itu semuanya. Anda faham mana? Mukhalafah lil hawaditsi. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.